Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Hari ini kita melanjutkan mata kuliah kita yaitu manajemen pemasaran organisasi non-bisnis, di mana minggu lalu kita sudah melakukan atau melaksanakan ujian tengah semester. Hari ini kita masuk ke sub CPMK ke-7 dengan materi yaitu merancang produk dan tawaran pasar. Baik, selamat. Selama ini kita telah mempelajari mengenai produk di manajemen pemasaran yang biasa ya, maksudnya yang kita fokus kepada produk untuk yang laba. Nah, untuk produk pada social marketing ini sebenarnya secara teori hampir sama, cuma hanya saja fokusnya nanti agak berbeda ya. Jadi kita coba menjelaskan terlebih dahulu apa sih definisi dari produk menurut Kotler dan Roberto ya. Jadi produk itu adalah apa yang dijual dengan perilaku yang diinginkan dan manfaat terkait dari perilaku itu gitu ya. Jadi ini kita masih ke arahnya masih sama sih ke produk yang konvensional ya. Cuma di sini kita kan tujuannya tadi ingin mengubah suatu perilaku di suatu masyarakat yang negatif. Jadi kita di sini lebih memfokuskan membuat produk di mana kita bisa merubah perilaku yang tadinya negatif menjadi positif gitu ya. Oke, lalu hal ini juga mencakup objek dan layanan nyata apapun yang dikembangkan untuk mendukung dan memfasilitasi perubahan perilaku dari target khalayak kita gitu ya. Lalu saudara, kita juga sama ya. Jadi dalam produk itu kita mempelajari dengan adanya 3 tingkatan produk ya. Seperti biasa, teori pemasaran tradisional juga mengidentifikasi 3 tingkatan produk ini ya. Jadi sama antara yang pemasaran tradisional dengan pemasaran sosial ya. Ada apa aja? Yang pertama ada produk inti ya, lalu ada produk aktual dan ada produk tambahan. Nah, kita bisa melihat dari gambar di sebelah kiri ya, di PPT ini di situ ada 3 level produk social marketing. Yang pertama yang bagian tengah yang warna pink itu adalah core produk, berarti apa? Produk inti. Kita baca. Jadi di produk inti itu apa? Ya nanti kita bahas lagi ya lebih dalam. Jadi produk inti itu dari benefit of desired behavior ya. Jadi manfaatnya apa dari perilaku yang diinginkan ini gitu ya. Lalu aktual produk ya, aktual produk yang warna hijau itu jadi pengembangan dari core product ya. Itu the desired behavior. Jadi yang diinginkan perilakunya seperti apa gitu ya. Oke, lalu augmented product atau produk tambahan ya. Jadi tangible object and service to support behavior change. Jadi di sini ada tambahan, misalkan ada dari sisi jasanya atau mungkin dari sisi barangnya yang aktual gitu ya. Untuk apa? Untuk perubahan dari perilaku tersebut. Baik saudara, kita akan lebih dalam lagi mengenai 3 tingkatan produk ini ya. Jadi pada produk inti atau core product ya, jadi kita harus memastikan bahwa nanti produk pemasaran sosial kita ini bisa menjawab dari beberapa pertanyaan ya. Yang pertama, apa untungnya bagi pelanggan untuk membeli produk kami gitu ya. Lalu apa manfaat yang akan diperoleh pelanggan ya. Lalu kebutuhan apa yang dapat memenuhi keinginan dan masalah apa yang akan dipecahkannya gitu ya. Nah, itu dari produk inti. Lalu pengembangannya yaitu ada produk yang sebenarnya atau actual product ya. Jadi actual product ini dia itu melengkapi produk inti di mana perilaku spesifik yang dipromosikan gitu ya. Jadi hal ini diperlukan untuk mencapai manfaat yang diidentifikasi sebagai produk inti ya. Jadi produk yang sebenarnya ini tadi yaitu dia memang pengembangan dari produk inti gitu ya. Oke, lalu produk yang selanjutnya adalah produk tambahan atau augmented product. Jadi di sini tingkatan ini mencakup objek yang berwujud dan layanan apapun yang dipromosikan oleh pemasar sosial beserta perilaku yang diinginkan. Jadi di sini kita membuat produk tapi ada tambahannya. Misalnya apa? Ada barangnya dan ada jasa-jasanya gitu ya. Baik, saudara, di sini ada contoh
ya, ada contoh dari 3 tingkatan produk di pemasaran sosial. Oke ya. Nah, jadi kita nanti bisa membuat ada 3 bagan. Yang pertama menjelaskan mengenai produk inti yang menjelaskan mengenai manfaatnya ya. Lalu bagan yang maksudnya yang tabel yang kedua itu ada produk aktualnya atau perilakunya apa gitu ya. Lalu produk tambahannya atau augmented produknya itu kita bisa menambahkan objek dan atau service layanan yang tangibles gitu ya. Oke, contoh untuk produk intinya ya, mengurangi stres, kolesterol, dan peluang untuk penyakit jantung dan kanker usus besar. Gitu ya. Nah, produk aktualnya apa? Sini kita lihat dari sisi perilaku ya. Nah, di sini terlibat dalam aktivitas fisik yang lebih ringan 30 menit sehari, 5 hari seminggu, setidaknya 10 menit pada sewaktu-waktu. Nah, jadi di sini produk aktualnya kita ingin apa? Memasarkan supaya yang stres, kolesterol, lalu jantung, kanker gitu ya. Ya kalau bisa melakukan olahraga gitu ya. Nah, itu produk aktualnya ya. Nah, kalau produk tambahan ya itu ada objek dan layanan tangibles-nya apa? Oh, kita buat nih yang namanya klub berjalan masyarakat ya. Nanti di akhir PPT ini akan saya kasih contoh produknya ya, merek apa itu ya. Oke. Lalu contoh yang berikutnya ya, produk intinya adalah peningkatan kualitas air gitu ya. Nah, produk aktualnya apa? Oh, produk aktualnya kita harus menanam tumbuhan khusus ya, yang apa? Fungsinya ya buat menyaring air tersebut gitu ya, supaya air menjadi bagus. Nah, produk tambahannya apa? Misalkan kita melakukan lokakarya berkebun secara alami kepada masyarakat sekitar gitu ya. Oke, lalu contoh yang terakhir nih ya, misalkan produk intinya ini manfaatnya kita mau menyelamatkan kehidupan seseorang gitu ya. Nah, produk aktualnya apa? Perilakunya yang akan kita pasarkan. Nah, kita misalkan menjadi donor. Nah, misalkan apa? Donor darah atau donor apa namanya? Organ mungkin ya, tapi ya jarang ya, kebanyakan donor darah gitu. Oke, lalu produk tambahannya apa? Produk tambahannya kita memberikan kartu donor organ nasional misalkan gitu ya. Ya kita kayak misalkan PMI juga kita dapat kartunya kan. Kadang-kala kita juga mendapatkan penghargaan apabila kita sudah 100 kali melakukan donor darah. Nah, seperti itu. Itu adalah produk tambahannya gitu ya. Oke, baik. Saudara, dari 3 tingkatan produk itu, di sini kita bisa mengambil suatu keputusan, ya. Jadi keputusan yang dibutuhkan pada setiap tingkatan. Nah, di sini ada 3 tingkatan nih, ya. Nah, jadi tingkat 1 itu, ya, itu mencakup apa? Jadi keputusan tentang fokus produk inti, terutama pada manfaat potensial apa yang harus ditekankan, ya. Lalu proses ini akan mencakup peninjauan persepsi halayak tentang manfaat dan dari perilaku yang diinginkan dan biaya yang dirasakan dari perilaku bersaing yang mana perilaku dapat membantu target halayak menghindari dari suatu kendala ya. Jadi intinya apa? Intinya tadi mengenai fokus kepada produk intinya ya. Lalu tingkat kedua. Nah, tingkat kedua ini adalah keputusan mengenai produk aktual. Ya. Nah, produk aktual yang perilaku yang kita inginkan ya, yang akan dipromosikan dan dibuat ketika tujuan perilaku ditetapkan. Ya, nah, dari tingkat 1 ini nanti berkembang menjadi tingkat 2, gitu ya. Nah, lalu berkembang lagi menjadi tingkat 3. Nah, tingkat 3 itu banyak keputusan lagi perlu ya dibuat relatif terhadap produk yang ditambahkan ya. Seperti yang disebutkan sebelumnya, ada 2 elemen potensial yang augmented tadi, yang tambahan, yaitu kita bisa memberikan layanan tambahan ya atau jasanya gitu ya. Lalu ada produk nyata atau barang nyatanya apa, seperti tadi contohnya misalkan ada kartu donor gitu ya. Nah, jadi segala sesuatu itu dari jasa atau layanan dan barang itu akan mendukung terhadap perubahan perilaku gitu ya. Selanjutnya, di sini ada beberapa keputusan tentang elemen layanan yang dijelaskan sebagai berikut ya. Jadi, keputusan ini ya, pertama haruskah layanan baru dikembangkan dan ditawarkan. Ya, jadi kita harus tanya pada diri sendiri ya, andai kata nanti kita ditugaskan gitu ya pada suatu lembaga nirlaba di mana
Ya bisa juga sih mungkin saudara nanti bekerja di perusahaan yang laba, tapi perusahaan laba ini membuat suatu program yang istilahnya nirlaba nantinya gitu ya. Nah, ini ada beberapa keputusan nih. Nah, pertanyaannya yang pertama, haruskah layanan baru dikembangkan dan ditawarkan? Nah, coba kamu bayangkan, layanannya perlu nggak sih pakai tambahan layanan gitu ya. Lalu apakah layanan-layanan yang ada ini perlu ditingkatkan gitu ya. Ya seperti tadi, kita kan augmentednya memang mau nambahin jasa atau mungkin barang gitu ya. Nah, kita tanya masalah layanan-layanan itu apakah perlu dikembangkan dan ditawarkan lagi atau hanya perlu atau ditingkatkan ya, maksudnya kemarin tuh kurang gitu. Saudara, kalau barusan kan kita menentukan keputusan mengenai jasanya ya atau layanannya. Nah, kalau sekarang misalkan kita memutuskan dari augmented produk kita ini mengenai benda berwujudnya gitu ya. Jadi di sini ada pertanyaan ya untuk keputusan tentang benda berwujud yang menyertai kegiatan pemasaran. Nah, contohnya apa? Yang pertama, kita harus bertanya nih ya, haruskah kita mengembangkan atau mendorong pengembangan produk baru yang akan sangat bermanfaat bagi perubahan perilaku gitu ya. Nah, kita perlu bikin barang baru nggak nih gitu ya. Oke, lalu yang kedua, apakah produk saat ini perlu ditingkatkan ya. Nah, kita bisa mengetahui dari sisi apa, pada saat memang semuanya sudah berjalan, sudah dijual gitu ya, dan persaingannya gimana. Nah, kita bisa mengintrospeksi kira-kira perlu ditingkatkan nggak sih produknya gitu ya. Lalu yang terakhir, yang tiga itu apakah ada kebutuhan atau peluang untuk produk pengganti. Nah, kalau produk pengganti ini ya ibaratnya ya substitusi ya. Nah, substitusi itu bisa menjadi suatu persaingan, bisa juga menjadi suatu apa ya, bantuan bagi produk yang sudah ada juga gitu ya, yang saling melengkapi gitu ya. Oke, saudara, selanjutnya ya, dari layanan ya tadi yang augmented produk itu yang produk tambahan ya, dari layanan maupun barang yang akan kita wujudkan ya, layanan yang menyertai dan barang berwujud ini akan menghadapi keputusan branding. Jadi nanti pada ujungnya nanti akan menghubungkan untuk apa, membuat kita keputusan terhadap merek apa gitu ya. Dan pengemasannya juga ya, dari merek dan pengemasannya juga. Nah, makanya itu contoh misalkan Indofood gitu ya. Nah, mungkin Indofood kan selama ini udah banyak CSR gitu ya. Nah, dari itu dia bisa tuh dari situ kita mengambil keputusan mengenai mereknya apa, lalu pengemasannya seperti apa gitu ya. Nah, seperti kita jelaskan lagi, jadi menurut Kotler dan Armstrong, kita kan dulu udah pernah mempelajari mengenai merek ya, definisinya ya. Jadi merek itu apa? Itu adalah sebuah nama, istilah, tanda, simbol, atau desain, atau kombinasi dari semuanya ya, yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi barang ya, supaya ibaratnya nggak ketukar dan supaya mudah gitu ya. Atau jasa dari satu penjual atau kelompok penjual, dan untuk membedakan mereka dari pesaing gitu ya. Nah, itu makanya perlu namanya adanya merek. Masih seputar merek ya. Jadi Kotler dan Roberto ini merekomendasikan ada 4 karakteristik yang diinginkan untuk nama merek. Nah, ini untuk nama ya. Jadi sebenarnya hampir sama sih dengan yang pemasaran tradisional ya atau konvensional. Jadi merek tuh gimana sih? Oh, merek itu yang pertama harus mudah diucapkan, dikenali, dan diingat ya. Lalu merek itu harus menangkap atau menentukan manfaat produknya ya. Lalu harus menentukan kualitas atau daya tarik produk, dan harus khas ya, harus ibaratnya beda daripada yang lain ya. Saudara, kita lanjut lagi ya, kembali mengenai tadi tingkatan produk. Jadi di sini ada keputusan mengenai tingkatan produk ya, ada 2 keputusan nih ya dalam tingkatan produk. Yang pertama, keputusan mengenai tingkatan produk, yaitu tingkatan produk ada inti, aktual, lalu ada tambahan atau augmented ya. Nah, di sini dibuat dengan 2 prinsip panduan ya. Yang pertama, untuk yang inti, aktual, dan tambahan itu ya. Yang pertama, buat pilihan yang didasarkan pada pemahaman yang jelas tentang pesaing Anda gitu ya. Nah, jadi kita lihat dari sisi pesaingnya. Oke ya. Lalu, buat pilihan yang memastikan bahwa target halayak
yang Anda akan melihat produk Anda tawarkan serta lebih banyak manfaat dan lebih besar daripada yang mereka kaitkan dengan perilaku mereka saat ini. Nah, jadi kita fokus ya kepada pelanggan kita, target halayak kita, kan kita ingin merubah perilaku mereka nih, gitu ya, yang tadinya negatif menjadi positif. Jadi pelanggan tuh akan melihat bahwa apa manfaatnya buat saya, gitu ya. Nah, lalu apa namanya? Apakah biayanya mungkin gitu ya yang diperlukan. Nah, itu nanti si pelanggan itu akan melihat dari produk kita gitu ya. Oke, lalu yang kedua, keputusan ya, keputusan mengenai produk inti ya, khususnya adalah core product. Jadi manfaatnya akan dirasakan produk yang sebenarnya gitu ya. Jadi intinya apa, manfaatnya apa gitu loh. Misalnya si konsumen atau pelanggan itu membeli produk kita ya, atau kita mengkampanyekan perilaku yang ingin dirubah, manfaatnya apa bagi dia gitu ya. Lalu ada actual product. Nah, actual product kan tadi kita ingin merubah perilakunya ya. Jadi perilaku yang akan dipromosikan dan sponsor serta dukungan yang terkait. Dan untuk produk tambahannya ya, augmentednya itu kita lihat ya dari produk yang kita tawarkan ya, ada kualitasnya, fitur, nama, dan kemasan. Nah, itu namanya juga tambahan gitu ya. Nah, ini akan menentukan posisi, persepsi, kesan, dan perasaan yang dimiliki konsumen terhadap produk. Ya, contohnya tadi PMI deh, donor darah gitu ya. Kenapa? Kan apa namanya? Supaya tadi intinya kan supaya apa? Supaya apa namanya, manfaatnya itu sebenarnya dari donor darah membuat kita sehat juga, dan selain itu juga apa, membantu manusia gitu ya. Nah, lalu untuk produk apa namanya, produk aktualnya, perilakunya yaitu apa ya, supaya orang-orang tuh mau melakukan donor gitu ya. Nah, ada produk tambahan tadi apa, ada kartu dan ada penghargaan setiap 100 kali dapat penghargaan. Nah, itu kan kadang-kala bagi si pelanggan merasa bangga, oh saya udah 100 kali nih, udah membantu manusia. Nah, itu gitu ya. Oke, baik, selanjutnya Smith menganjurkan penentuan posisi sebagai berikut untuk dipertimbangkan ya. Jadikan perilaku menyenangkan, mudah, dan populer untuk khalayak. Nah, ini masih sama sepertinya dari arah produk tadi ya, tingkatan itu. Jadi yang pertama harus apa nih gitu ya, produk kita. Yang pertama harus menyenangkan ya. Lalu dalam konteks ini berarti memberi khalayak Anda beberapa manfaat yang dirasakan dengan perhatian. Ya, tadi dengan memberi penghargaan, sudah memberikan donor, kan jadi bangga. Ya, oh ternyata diperhatikan oleh PMI, dihargai gitu ya. Oke, lalu mudah gitu ya. Yang mudah kita serang apa? Kalau donor ya tinggal datang, nggak perlu bertele-tele, bahkan kita setelahnya dapat apa? Makan gratis gitu ya. Oke, lalu yang keempat, berarti untuk menghilangkan semua hambatan dalam bertindak dan membuat perilaku sesederhana serta sesederhana mungkin. Ya, kita datang ke PMI, ya dicek dulu, administrasi dulu, daftar gitu ya, dicek dokter dulu, lalu kita cek HB gitu ya, hemoglobin kita bagus tidak gitu ya. Supaya apa ya, kita jangan asal donor. Nanti kalau misalkan berbahaya buat kita, kalau misalkan kita lagi tekanan darah tinggi atau rendah, ya kita berbahaya gitu ya. Baik bahaya, lalu apakah mungkin di darah kita itu mungkin sehat? Kalau misalnya nggak sehat kan kasihan nanti yang menerima donor. Atau mungkin bisa tetap donor tapi darah itu akan terbuang gitu ya. Nah, percuma. Nah, makanya apa namanya, sebenarnya sederhana sih ya, nggak susah. Udah dicek langsung silakan donor darah gitu ya. Lalu yang kelima, populer ya. Oh, suka ini ya, suka donor darah ya. Wah, jadinya ini ya terkenal ya, jadi banyak teman juga gitu ya. Nah, lalu berarti untuk membantu khalayak merasa bahwa hal ini sesuatu yang akan dilakukan orang lain, terutama yang menurut khalayak penting bagi mereka. Ya, tadi merasa bahwa donor darah itu membuat saya sehat, ya. Dan saya merasa setelah donor darah badan saya bugar, gitu ya. Berarti menurut saya penting nih donor darah, dan saya merasa bahwa membantu manusia itu penting. Ya, itu ya salah satunya. Oke, saudara. Jadi kan contohnya gitu ya, donor darah gitu ya, itu memang perusahaan apa ya, ibaratnya memang nirlaba ya dari pemerintah gitu ya. Nah, tapi
ada loh contoh produk pemasaran sosial yang dimana dia sebenarnya adalah dia menjual produk juga laba, tapi di laba itu ada sisi di mana dia memang ada nirlabanya ya untuk perubahan perilaku. Apa contohnya? Nah, ini kita lihat sini ada susu Anlin. Ingat kan dulu iklannya ya. Ayo kita jalan kaki minimal berapa langkah gitu ya. Ayo kita dengan minum susu kita akan mencegah osteoporosis gitu ya. Nah, sebenarnya eh, Anlin ini dia nih memasarkan juga pemasaran sosial apa? Ayo kita olahraga ya. Ayo kita minum susu. Dia nggak menyebut ayo minum Anlin, enggak. Tapi dia ayo minum susu. Kenapa? Untuk mencegah osteoporosis, terutama bagi yang sudah menua nih, gitu ya. Nah, bagi yang masih muda, kan ada khusus ya, ininya susunya ya. Nah, itu buat apa? Supaya lebih bugar, gitu. Nah, ya. Nah, tapi di balik itu, di pemasaran sosial, ternyata Anlin itu dia juga punya misi. Ya, misinya apa? Ya, dia juga pengen dong jual Anlinnya, susunya, gitu ya. Tapi di lain pihak, dia lebih mengutamakan dari sisi pemasaran sosialnya yang tadinya mungkin kita males di rumah cuma nonton TV, main dengan gadget, kita nggak pernah olahraga. Tapi Anlin ini dia mau mengubah kebiasaan masyarakat yang tadinya pemalas menjadi ayo kita olahraga gitu ya, untuk mencegah jantung dan osteoporosis juga gitu, ya. Oke, lalu selanjutnya nih ada contoh lagi ya, contoh pemasaran sosial. Oke, kalau kita belanja di supermarket ya, supermarket baik minimarket atau yang besar gitu ya, kadang-kala kita suka ditanya bawa kantong belanja sendiri ya. Oke, kita sebenarnya di balik yang dilakukan atau yang ditanyakan oleh kasir gitu ya, yang representatif dari perusahaan, itu ada pemasaran sosial juga, yaitu apa? Mengurangi sampah plastik, karena plastik itu ya susah diurai oleh bakteri ya, bakteri pengurai, sehingga apa? Banyak limbah plastik, sehingga tidak bukan suatu green product gitu ya, dan bisa merusak lingkungan. Nah, oleh karenanya gitu ya, kadang-kala ya ini sebagai tambahan juga sih buat supermarket, dia menjual kantong yang dimana memang posisinya tote bag gitu ya. Tote bag itu dia memang ibaratnya nggak perlu dibuang-buang, cukup satu konsumen satu itu untuk belanjaannya dia gitu ya. Atau bisa juga si plastik itu diganti dengan kertas. Kalau kita lagi di luar negeri tuh, kalau kita belanja itu pakai kertas gitu ya, kertas dibawa begitu, nggak menggunakan plastik kresek, karena tadi kresek itu dia susah diuraikan oleh bakteri pengurai. Nah, ini ada unsur pemasaran sosial. Kenapa? Untuk mengurangi sampah plastik. Demikian saudara materi kita hari ini. Saya harap materi ini bisa dicerna dengan baik oleh saudara-saudari semuanya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kita bertemu lagi minggu depan dengan materi yang berbeda. Baik, demikian akhir kata saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera bagi kita semua.